حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama menimba ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang memiliki akhlak yang agung dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan tauhid, mengenalkan Islam, mengenalkan sunnah kepada umatnya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Salasatil Usul yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita akan membahas tentang masalah al-iman. Karena beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah Islam. Apa itu Islam? Ya, sekarang kita akan bahas masalah al-iman. Al-iman ini merupakan tingkatan yang kedua dalam agama. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari maratibuddin, dari tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama Islam, kemudian iman, baru ihsan. Ya. Apa itu al-iman? Al-iman dalam bahasa atau secara bahasa memiliki arti at-tasdiq, membenarkan. Itu arti al-iman. Kemudian al-iman secara istilah, ya, yaitu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan mengerjakan dengan seluruh anggota badan. Itulah yang disebut dengan iman. Ketika ada seseorang hanya meyakini dalam hati saja
kemudian dia mengucapkan dengan lisan, namun dia tidak mengerjakan dengan anggota badannya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena namanya iman harus dibarengi dengan amal soleh. Ya. Kemudian masalah al-iman ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa al-iman memiliki beberapa rukun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinna ya man amana billah wal yaumil akhir." Kemudian yang namanya iman itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Bukan itu yang namanya kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, walakinnal birra man amana billah. Yang namanya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada qada dan qadar. Ya, inilah yang disebut dengan arkanul iman. Begitu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang iman, apa kata Rasulullah? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian hari akhir. Dan ketika engkau beriman kepada takdir baik dan buruk, itulah yang disebut dengan iman, atau dalam ini disebut dengan arkanul iman, rukun iman. Kemudian al-iman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang solat dengan kata iman. Karena kenapa? Al-iman yasmalul a'mal wa anwa'aha wa ajnasaha. Karena namanya iman itu mencakup amalan-amalan dan jenis-jenis dari amalan. Bahkan iman memiliki 70 cabang. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah menyebut solat dengan kata iman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya di sini adalah solat kalian. Ya. Para mufassirun mengatakan yang dimaksud dengan iman di sini adalah solat. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melalaikan solat kalian, yang mana pada waktu itu para sahabat pernah mereka solat menghadap Baitul Maqdis, karena ketika itu belum ada perintah untuk solat menghadap kiblat. Nah, tatkala ada perintah, ada turun firman Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan seseorang untuk solat menghadap kiblat, kemudian para sahabat langsung seketika itu mereka merubah arah mereka solat. Mereka langsung menghadap ke kiblat. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-iman ini memiliki 70 cabang. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah.
iman itu memiliki 70 cabang. Fa'alaha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Kemudian iman yang paling rendah ketika seseorang menyingkirkan duri dari jalan atau gangguan dari jalan. Misalkan ada duri di jalan kemudian dia singkirkan, ya itu termasuk keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu juga termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi yang namanya iman itu memiliki 70 cabang. Kemudian kita akan bahas satu persatu tentang masalah arkanul iman. Rukun-rukun iman. Itu ada 6. Ya. Yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa kandungan, ya, mengandung beberapa perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seseorang agar dia beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus wajib mengimani tentang keberadaan Allah. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Seperti akidah wahdatul wujud. Ya. Yang mana akidah wahdatul wujud ini diyakini oleh orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya menyatu dengan Tuhan. Akhirnya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya kata dia, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, karena Fir'aun meyakini akidah wahdatul wujud. Ya. Dan muncul orang-orang yang meyakini akidah ini seperti tokoh-tokoh ya filsafat, ya misalkan Aristoteles misalkan, ya. Nah, ini meyakini akidah seperti ini. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Berarti Allah ada di WC, Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Allah Subhanahu wa taala ya ada di tempat-tempat yang najis, ya. Nah, ini keyakinan yang salah yang perlu kita luruskan. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Allah tidak di samping, Allah tidak di samping kanan, tidak samping kiri. Ini juga keyakinan yang salah. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Di sini ada dalil fitrah, ada dalil akli, ada dalil syar', ada dalil hissiyah. Ya, dalil hissi. Di antara dalil fitrah, ini sudah fitrahnya manusia meyakini Allah itu di atas. Ketika seorang mengatakan apa? Kita serahkan sama yang di atas. Ini fitrah ini. Orang akan mengatakan seperti itu. Oh, kita pasrah saja saya sama yang di atas. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrahnya manusia. Kemudian ketika seseorang berdoa, tentu si orang akan mengangkat tangannya ke atas langit. Ya. Orang pasti selalu mengangkat ke atas langit. Gak mungkin orang menurunkan tangannya ke bawah atau dia berdoa menghadap ke samping kanan atau samping kiri. Kalau memang Allah itu di mana-mana, kalau orang berdoa berarti tangannya kemana-mana, Pak.
ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Nah, kalau orang yang meyakini Allah itu di atas, setiap berdoa pasti menghadap ke atas langit. Ya. Kemudian berikutnya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Misalkan dalil dari Al-Qur'an ya. Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan makna istawa, yaitu 'ala wartafa'ah. Allah tinggi. Allah itu berada di atas langit. Nah, kemudian bagaimana ketika ada orang mengatakan kalau Allah memang di atas, berarti Allah butuh makhluk. Ya. Akhirnya dianggaplah sebagai mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Bagaimana cara kita membantahnya? Kita yakini dalil yang pasti dari Al-Quran. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kalimat ini tidak boleh kita takwil. Karena istawa di sini maknanya 'ala wartafa'ah, tinggi. Allah itu tinggi di atas langit. Ini menunjukkan bukan Allah Subhanahu wa taala butuh makhluk, bukan. Karena memang dalilnya sudah jelas, Allah bersemayam di atas arsy. Tugas kita mengimani. Tugas kita hanya mengimani. Enggak boleh kita mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hanya mengimani. Makanya ketika Imam Malik ditanya, "Kaifal istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah? Ditanya tentang istiwanya Allah, bagaimana cara duduknya Allah? Apa kata Imam Malik? Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah itu sesuatu yang sudah diketahui dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti dalam kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian kitab Al-Ulu li Aliyyil Azim. Kemudian dalam kitab Arsyur Rahman ini juga disebutkan tentang ketinggian Allah, tentang semayamnya Allah di atas langit. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ini Syarah Nuniyah, di sana disebutkan ada ribuan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ribuan dalil. Ya. Salah satunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita, seorang budak. Ditanya, "Aina Allah?" Kemudian wanita ini menunjukkan tangannya ke atas langit. Fis sama. Allah itu ada di atas langit. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah wanita ini karena sesungguhnya dia orang yang beriman. Ya, dan masih banyak lagi dalil-dalilnya. Pernah suatu ketika seorang ulama Ahlus Sunnah ketika berdebat dengan tokoh Ahlul Bidah. Ahlul Bidah ini mengatakan Allah itu ada di mana-mana katanya. Dia berdebat sama tokoh Ahlus Sunnah. Kemudian ulama ini mengatakan kalau memang Allah di mana-mana, engkau berdoa menghadap kemana? Akhirnya orang ini mengatakan menghadap ke langit. Nah, itu menunjukkan Allah di atas langit. Ya, jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya ada di atas langit. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengandung al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman tentang kerububihan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan Allah, di dalam semua urusan Allah. Semua tentang masalah rububiyah Allah itu esa. Allah esa dalam penciptakan,
Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang mengurusi segala sesuatu. Berarti tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah, dan Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang masalah rububiyah Allah. Banyak dalil-dalilnya. Seperti Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Perhatikan pada kata khalaqakum. Di sini ada rububiyah Allah. Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah segala penciptaan dan segala urusan. Dalam surah Fatir ayat 13, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, baginya segala kekuasaan. Dan orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun sekecil kulit ari. Ya, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyembah makhluk Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Ada orang-orang yang menyembah berhala. Berhala tidak bisa bicara, disembah. Ada orang-orang menyembah kuburan. Orang sudah meninggal dimintai. Tidak bisa. Jangankan menolong orang lain, menolong diri dia sendiri saja nggak bisa. Orang sudah meninggal dimintai. Ya. Jadi semua selain Allah ini tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Maka ketika kita berdoa, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa ada dua, ada duaul ibadah, ada duaul masalah. Duaul ibadah yaitu berdoa yang mencakup dalam ibadah kita. Misalkan dalam sholat itu disebut dengan duaul ibadah, puasa, ya. Kemudian ada duaul masalah. Ini doa secara khusus ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada berhala, bukan meminta kepada jin, bukan meminta kepada kuburan. Ya, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan, la tas'alanna bunayya adam hajatan wa salilladhi abwabuhu la tuhjab. Wa bunayya adam wallahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'al yaghdab. Jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah. Maksudnya di sini jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Dan memintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Pintu taubat, pintu rizki, pintu rahmat gak pernah tertutup. Dan Allah akan murka jika engkau tidak pernah meminta kepada Allah. Adapun ketika engkau minta kepada manusia, mungkin manusia itu akan semakin murka. Setiap hari kita minta, orang akan marah sama kita, Pak. Tapi kalau kita minta sama Allah, setiap hari kita minta, Allah semakin cinta. Ya, Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikun atau orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya meyakini tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrikin dahulu mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Ya. Namun mereka banyak berbuat syirik di dalam
tauhidul ibadah. Mereka banyak mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Makanya di dalam banyak ayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, milik siapa bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, orang-orang musyrikun akan mengatakan milik Allah. Kemudian ketika dikatakan, katakanlah siapa pencipta langit yang 7 dan pemilik arsy yang mulia, mereka akan mengatakan milik Allah. Kemudian ketika dikatakan kul man biyadihi, katakanlah siapa yang ada di sisinya semua kekuasaan, semua kerajaan, mereka akan mengatakan milik Allah. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah, ya. Namun mereka banyak berbuat syirik di dalam tauhidul ibadah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, kita wajib mengimani tentang uluhiyah Allah. Al-imanu bi uluhiyatihi. Mengimani tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, yaitu ifradullah taala bi annahu khaliq. Kemudian wa malik. Kemudian wal mudabbir. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ibadah bisa salat, puasa, ya banyak ibadah ini ya. Karena bahkan disebutkan ibadah, ada ibadah qalbiyah, ibadah tentang masalah hati, ya ibadah hati seperti keikhlasan, kemudian khauf, mahabbah, cinta, kemudian roja, berharap, kemudian at-tawakkul, bertawakal. Ini ibadah qalbiyah. Ada ibadah nutqiyah, ibadah lisan. Seperti apa? Qiraatul Quran, baca Al-Quran, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a, berdoa. Ini semua termasuk ibadatun nutqiyah. Ada ibadatun jawarihiyah, ibadah yang menyangkut anggota tubuh kita seperti salat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya. Nah, dalam semua ibadah ini kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syarat diterimanya ibadah seseorang ketika dia memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang beribadah ikhlas karena Allah, namun ternyata dia tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah, ibadahnya tertolak. Kemudian jika ada seseorang yang beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah tapi tidak ikhlas, ibadahnya juga tertolak. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beribadah ya dengan 2 syarat, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Al-Fudail bin Iyad ketika mendefinisikan tentang makna ahsanu amalah, tentang amalan yang terbaik itu, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah dan yang paling benar. In kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika amalannya ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima amalannya. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika amalannya benar tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima amalannya. Ya, hatta yakuna khalisan wa shawaban.
sampai amalannya itu ikhlas dan benar. Misalkan Pak ya, ada orang sholat, benar sholatnya, tapi selalu riya, nggak diterima ibadahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia sholat tapi karena ada tujuan lain, misalkan. Ya, maka ini juga ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam uluhiyah Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib beribadah hanya kepada Allah, karena Allah lah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada yang meyakini Allah itu lebih dari satu, berarti kufur. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Maksudnya Allah itu, Tuhan itu ada tiga katanya. Ya, telah kafir, jelas ayatnya. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu, ya la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illahu, Allah mengulang dua kali, la ilaha illahu. Ya, ini menunjukkan tentang penegasan dari Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, apa yang mereka sembah ya merupakan perkara yang batil. Allah katakan dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Dialah yang maha benar, dan apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang batil. Jadi berhala, kuburan, jin, ya, dan selain Allah Subhanahu Wa Taala semuanya perkara yang batil. Kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia telah melakukan amalan yang batil. Amalannya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia mendapatkan dosa. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi lagi maha besar. Jemaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Kemudian perkara yang keempat, ketika seorang mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, dia wajib mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Apa maknanya? Isbatun ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil. Beriman tentang sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, maknanya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya di dalam kitabnya dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama dan sifat-sifatnya, tanpa ada tahrif. Apa itu tahrif? Tanpa ada perubahan. Enggak boleh seorang merubah nama-nama Allah. Ya. Wala ta'til, tanpa pengingkaran. Ya, enggak boleh mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takyif, tidak boleh menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Ya.
Misalkan tentang istiwa tadi, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian ada orang bertanya, bagaimana cara istiwa Allah? Ya, ini belum saya lanjutkan tadi ya tentang perkataan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu perkara yang sudah diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwa Allah perkara yang wajib. Mengimani itu wajib. Ya. Kemudian wal kaifu majhul. Ya. Bertanya tentang bagaimana istiwa Allah perkara yang gaib, perkara yang tidak diketahui. Kemudian wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Mengimani dia wajib, kemudian bertanya tentang istiwa Allah perkara yang diada-adakan. Ya, kita sebagai orang beriman cukup mengimani saja. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arsy, kita yakini Allah berada di atas langit. Ya. Tanpa dirubah, tanpa mengingkari, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah, tanpa tamsil atau tasbih, tanpa menyamakan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 182, ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Dan serulah Allah dengan nama-nama itu. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, sebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Tidak boleh menyeru nama-nama selain Allah. Misalkan dia berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, orang sudah meninggal, dia menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau dia menyebut nama orang yang sudah meninggal. Misalkan siapa gitu ya, wali siapa gitu disebut sama dia. Dia berdoa tapi menyebut nama penghuni kubur itu. Nah, ini mengandung kesyirikan di sini. Kalau kita berdoa sebut nama Allah. Ya Razzaq misalkan, wahai yang berikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya, banyak nama-nama Allah. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari tentang nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian berikutnya ya, setelah kita mengetahui tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bisa mewujudkan tauhid kepada Allah. Tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Dia akan mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tidaklah seorang itu bergantung kepada selain Allah, baik itu ketika dia berharap, ketika dia takut, dan dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ibadah dia selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimuhu bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Kesempurnaan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'lin ma amara bihi wajtinabu ma naha anhu. Mewujudkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang kedua, al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al malaikah, malaikat merupakan alamun ghaibiyun. Malaikat termasuk alam gaib. Karena kata ulama, kullu ma siwallah
fahuwa alam. Semua yang selain Allah itu disebut dengan alam atau makhluk. Kita disebut dengan alam, malaikat, jin, setan, ya, kemudian binatang-binatang, langit, bumi, semua disebut dengan alam, ya, atau makhluk. Nah, termasuk malaikat ini termasuk alam, dan dia disebut dengan alamun ghaibiyun, alam gaib, ya. Makhlukun. Nah, disebutkan di sini malaikat termasuk makhluk Allah. Idza ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa kal malaikah. Wa idza ghalabat syahwatuhu aqlahu fahuwa kal bahaim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat hanya dengan akal saja. Malaikat enggak punya nafsu. Oleh karenanya malaikat itu kerjanya hanya ibadah sama Allah. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah makan. Kerjanya hanya ibadah. Ya, ada yang bertasbih siang malam, enggak pernah bosan bertasbih. Mereka enggak pernah tidur. Kerjanya hanya beribadah kepada Allah. Karena apa? Malaikat enggak punya nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dengan syahwat saja. Binatang enggak punya akal. Makanya kalau binatang, Pak, ya, dia nggak tahu mana anaknya mana ibunya. Yang penting asal serodok aja gitu ya. Asal seruduk aja gitu. Nggak tahu mana bapak, mana anaknya mana ibunya kan. Karena dia nggak punya akal, hanya punya syahwat. Makan aja kerja. Coba sapi itu makan terus kan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lengkap, dikasih akal, dikasih syahwat. Nah, kemudian disebutkan kalau ada manusia yang mendahulukan akalnya daripada syahwatnya, akal mengalahkan syahwatnya, maka dia disamakan seperti malaikat. Di dunia dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, kalau ada manusia lebih mengedepankan syahwatnya daripada akalnya, maka dia disamakan seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kenapa? Karena di dunia kerjanya ngikutin syahwat saja. Tidur, makan, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mau salat, enggak pernah thalibul ilm, tidak pernah baca Quran. Dan semua ibadah tidak pernah dia kerjakan. Tapi giliran bermaksiat dia nomor satu. Ya, jadi sungguh aneh, Pak, ya, kalau ada seorang muslim, ada yang sholat setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ini aneh sekali nih, ya. Perlu dipertanyakan keislamannya. Ada orang yang sholat seminggu sekali, sholat Jumat saja. Ya, kita seharusnya sebagai seorang muslim, pertama harus kita perhatikan sholat kita. Wajib hukumnya mengerjakan sholat 5 waktu. Coba seandainya, Pak, dulu ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Allah perintahkan 50 kali sholat. Bayangkan kalau Nabi Musa nggak komplain kepada Nabi Muhammad, mungkin kita sudah sholat 50 kali, Pak, dalam sehari. Baru kita mau istirahat sudah waktu sholat, baru mau makan sudah waktu sholat. 50 kali dalam sehari, berat. Nah, ini 5 kali saja orang kadang berat, apalagi 50 kali. Nah, kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukur ya diperintahkan sholat 5 kali, ya. Ini harus kita jaga sholat ini, ya. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Jadi malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki syahwat atau tidak memiliki hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, malaikat ini selalu beribadah kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam. Allah katakan, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Dan di sisi Allah ada seorang makhluk yang disebut dengan malaikat, yang mereka tidak pernah sombong di dalam beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah putus asa. Bahkan mereka bertasbih siang malam tidak pernah bosan. Ini malaikat, Pak.
Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, malaikat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Atau "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis aba wastakbar." Ya, wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, "Usjudu li Adam." Bersujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu. Malaikat langsung mematuhi perintah Allah. Mereka sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka enggan dan sombong. Iblis itu dari malaikat atau dari... Entar dulu Pak, entar kita belum selesai pembahasannya, kita selesaikan dulu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Malaikat langsung mematuhi perintah Allah. Sujud di sini kata para ulama maksudnya adalah sujud tahiyah. Karena sujud itu ada dua. Ada sujudul ibadah, ada sujudul tahiyah. Sujud ibadah ini sujud hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sujud sama manusia, apalagi sama kiai sujud. Enggak boleh. Sujud sama siapa gitu ya, dianggap wali misalkan, dia sujud, nggak boleh, apalagi dengan menyembah dia nggak boleh. Nah, ada sujud tahiyah. Sujud tahiyah ini sujud sebagai penghormatan, seperti malaikat sujud kepada Adam. Namun ini penghususan. Selain itu tidak boleh. Kita mau menghormati orang, sujud sama dia nggak boleh, tidak boleh. Ini penghususan. Perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maksudnya adalah sujud tahiyah, sujud sebagai penghormatan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bahwa malaikat merupakan makhluk yang sangat banyak. Wa hum adadun katsirun la yuhsihim illa Allah taala. Malaikat jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Berapa ribu malaikat Pak ada Pak? Ada malaikat yang tugasnya mendoakan para penuntut ilmu. Ketika ada orang menuntut ilmu, banyak malaikat mengelilingi kita Pak. Ya. Ada malaikat yang nanti ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tugas ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu masalah al-iman bil malaikah yatadamman arba'ata umur. Beriman kepada malaikat mengandung 4 perkara. Pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani tentang keberadaan malaikat. Kemudian al-imanu bi asma'ihim, mengimani tentang nama-nama mereka. Kemudian al-imanu bi sifatihim, mengimani tentang sifat-sifat mereka. Ada malaikat yang memiliki 600 sayap, ya. 600 sayap yaitu seperti malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian al-imanu bi a'malihim, mengimani tentang tugas-tugas malaikat. Apa saja tugas-tugasnya? Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail, tugasnya menurunkan hujan. Ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala ketika dibangkitkan manusia dari kuburnya. Kemudian ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Ada malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ada malaikat Ridwan, penjaga surga. Ada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur. Ya. Kemudian ada juga malaikat Raqib Atid yang mencatat amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, ini di antara malaikat-malaikat yang kita ketahui kan ada 10 malaikat. Sebenarnya malaikat itu banyak Pak, ribuan, mungkin bahkan lebih dari itu. Yang mengetahui jumlah mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disebutkan kepada kita ada 10 malaikat. Yang kita ketahui sekarang ya, ada 10 malaikat. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang masalah manfaat ya beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pertanyaannya tadi Pak? Silakan. Kita makan di tempat yang ada rajahnya.
Makan halal-halal saja karena kita beli. Kecuali kalau kita nyuri, itu baru nggak boleh. Nah, kalau kita sudah tahu di situ ada rajahnya, ingat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita masuk ke sebuah tempat yang mana misalkan di situ kita tahu ada rajah, berdoa sama Allah. Bagaimana agar ketika kita makan tidak dikencingi sama jin atau setan. Doanya banyak. Misalkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan semua makhluk. Ya, karena kenapa, Pak? Di rajah itu kan ada jinnya itu, Pak. Orang mendatangkan jin. Jadi jin ceritanya yang nunggu warungnya itu. Bagaimana agar laris seperti itu kan? Karena ada cerita, Pak. Ada daerah Jakarta. Ini Ustaz saya cerita ada bapak-bapak ngajak anak kecil beli bakso, Pak. Nama baksonya tuh bakso gembreng. Jadi gede sekali baksonya, Pak. Kalau orang makan bakso, Pak, dia pasti mukulin itu biar keras gitu. Kayak besi itu dipukulkan sama dia. Namanya bakso gembreng katanya. Ternyata anaknya ini lihat ya ada jin yang ngencingi bakso itu. Anak kecil namanya, anak kecil, Pak ya. Nah, akhirnya dia bilang, "Pak, itu ada jinnya, Pak. Dikencingi." "Mana ada jin?" "Nggak ada," katanya. "Iya benar," katanya. Namanya bapak kan nggak percaya sama anak kecil. Ya, di situ ada, ternyata bapaknya lihat di situ ada rajahnya, ada jimat yang digantungkan dekat warungnya. Ya, jadi kita boleh makan di situ, namun ingat berzikir, baca zikir seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, atau ketika kita keluar rumah kita baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu tidak masalah, Pak ya. Tapi kalau kita sudah tahu, Pak, jangan diulangi lagi makan di situ. Misalkan sudah terlanjur nih, ya nggak masalah kita makan. Cuman ingat baca doa, baca Bismillah atau apa. Supaya apa? Supaya ketika kita makan nggak dikencingi sama jin ya, seperti itu. Hati-hati makan di tempat seperti itu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, karena waktu sudah isya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.